Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim min afadhi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin salamatin thumma al-fatihah sahibir madad al-Husain bin Abu Bakar Idrus Haji Abdul Qadir sahibul kitab Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya thumma ila Syekh Ibrahim Al-Bayjuri thumma ila Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi rahimahullah bin Hasan al-Syarif nafa'ana Allah bihim wa ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin masih membahas tentang perkara jaiz
itu sifat yang boleh saja terjadi pada para nabi dan rasul. Jadi nabi itu ya di antara sifatnya dia punya sifat bangsa manusia. Kalau ada yang mengatakan nabi itu dari cahaya, betul nggak? Kalau nabi dari cahaya bisa tembus tembok dong nanti. Nabi mengatakan apa? Ana basyarun lakal basyar, ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini ya manusia seperti kalian, cuman bedanya aku dapat wahyu gitu doang. Itu nabi itu ya basyar. Basyar itu yang apa? Yang berkulit, yang kulitnya tidak, yang badannya nggak tertutup oleh bulu. Kalau badan yang tertutup oleh bulu namanya hewan. Kalau basyar yang kelihatan kulitnya, dia nggak tertutup oleh bulu. Jadi nabi itu ya bangsa manusia, tapi tidak semua sifat-sifat manusia boleh ada pada para nabi gitu. Jadi nabi itu khusus diberi oleh Allah sifat-sifat yang khusus, nggak hanya Nabi Muhammad saja, tapi semua nabi-nabi yang terdahulu juga diberikan sifat-sifat yang khusus oleh Allah. Dan nabi ini sudah kita sampaikan kemarin, tidak mungkin bersifat manusia yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Jadi kalau kamu kok mendengar cerita tentang nabi yang kemudian sifatnya diceritakan merendahkan, maka tinggalkan cerita-cerita yang demikian. Kita orang-orang yang awam cukup mengatakan apa? Wallahu a'lam. Tapi di dalam akidah kami meyakini bahwa para nabi diberikan oleh Allah sifat-sifat yang mulia. Allah menjaga sifat-sifat mereka dari menurunkan derajat kemuliaannya. Ini keyakinan yang harus kita pegang nih. Nggak boleh sampai kita ikut-ikutan dengan pendapat-pendapat orang-orang Israiliyah. Israiliyah itu serem, semua mengatakan Nabi Daud berzina. Serem. Nabi Nuh mabok. Nabi siapa lagi? Jadi banyak mencederai sifat-sifatnya para nabi. Nah, kita umat Islam tidak boleh mencederai dengan demikian. Kalau ada cerita-cerita yang mengurangi derajat kemuliaan mereka, kita tinggalkan. Kalau kita tidak bisa menjelaskan. Ini ada kawan kita cerita nih, ada loh Nabi Anu begini-begini. Udah saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Selesai. Saya nggak mau bahas itu. Kenapa? Itu bukan ranah saya. Kalau kamu bisa menjelaskan, jelaskan. Oh, nggak begitu. Takwilkan, luruskan gitu. Oh, Nabi Ayub sakit. Iya, tapi sakitnya di antara kulit dan tulang, nggak kelihatan mata. Oh, Nabi Ayub buta. Oh, Nabi Syuaib buta. Oh, jelaskan. Nabi Ayub sakit, tapi Nabi Syuaib buta. Jelaskan. Oh, itu bukan buta sebagaimana butanya manusia. Kalaupun mau dikatakan buta, itu buta karena tertutup air mata.
Itu dijelaskan seperti biar seseorang itu memahami, oh ternyata tidak seperti yang mereka sangkakan. Allah menjaga sifat-sifat kemuliaan bagi para nabi-nabinya. Terus Nabi juga dijaga oleh Allah dari bisa digoda oleh setan. Setan itu nggak bisa menggoda Nabi, enggak. Setan itu nggak bisa sampai mempengaruhi Nabi, nggak bisa. Karena hatinya Nabi lebih condong kepada Allah daripada condong kepada selainnya. Nah, setan ini mengajaknya apa? Ingkar Allah. Jadi Nabi itu nggak bisa diajak oleh setan untuk ingkar kepada Allah, nggak bisa. Nabi Ibrahim waktu mau menyembelih siapa? Nabi Ismail, digoda sama setan, tapi ya nggak terpengaruh. Nabi Ismail ya digoda, ya nggak terpengaruh, gitu loh. Dan Nabi Adam ya sama, gitu loh. Jangan kalau Nabi Adam iblis berhasil, enggak, jangan begitu. Jadi Nabi Adam juga nggak berhasil untuk membujuk iblis. Ini harus kita yakini dari i'tiqad atau keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Hingga Nabi pun nggak pernah mimpi untuk keluar mani. Kalau kita kan sering tuh mimpi yang digoda oleh setan. Kita habis keluar rumah melihat wanita-wanita yang terbuka auratnya, kita pulang malamnya kita mimpi apa yang tadi kita lihat terbayang lagi dalam pikiran kita, gitu loh. Ini namanya kita tergoda sama setan sampai kita mimpi. Nabi nggak demikian, nggak pernah Nabi terjadi yang seperti itu. Kalaupun Nabi itu mengeluarkan air mani, maka air maninya Nabi itu keluar karena penuhnya tempat, penuhnya wadahnya, gitu. Manusia kan ada siklusnya kan, kayak kamu kalau sudah tempat kencing kamu itu penuh, ya kebelet kencing, gitu loh. Kalau belum penuh, ya belum lah. Kalau tempat maninya penuh gimana? Ya keluar, gitu loh, lewat tidur. Itu yang terjadi pada Nabi. Adapun lupa, sudah kita bahas ya, ada lupa, ada apa? Lalai. Kalau lupa itu masih bisa diingatkan. Kalau lalai nggak bisa diingatkan, gitu loh. Kamu kan janjian sama si itu, apa iya sih? Lupa saya, nggak inget saya. Tapi kalau lupa, udah sholat belum? Ya lupa saya sholat. Ingat dia bahwa dia meninggalkan. Jadi ada lupa, ada lalai lah. Dua-duanya ini nggak pernah terjadi sama Nabi. Nabi nggak pernah lupa sama sekali, apalagi lupa mengenai hal-hal yang wajib disampaikan dari Allah, apalagi. Karena Nabi itu kan utusannya Allah. Lah kalau Allah merintah sesuatu kok Nabi lupa, kan berarti seperti mengatakan surga itu dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi lupa nyampein, wah ya berarti menyampaikan neraka itu untuk orang-orang yang maksiat. Nabi kok lupa? Ini nggak pernah terjadi. Menyampaikan tentang azab kubur, tentang siksa kubur, nikmat kubur, ini semua yang Allah perintahkan selalu disampaikan. Nggak mungkin Nabi lupa tentang hal-hal tersebut. Begitu juga tentang berita-berita yang lainnya
Seperti berita tentang Zaid itu berdiri, bakar, duduk, berita tentang hal-hal yang lain. Tidak pernah Nabi lupa menyampaikan berita-berita tersebut. Kalaupun Nabi itu lupa, maka memang Allah sengaja menjadikan Nabi lupa agar apa? Terjadi hukum, terjadi penetapan sebuah hukum. Kayak apa contohnya? Nabi pernah sholat 2 rakaat terus lupa, 2 rakaat salam. Kalau zuhur berapa rakaat? Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat terus salam. Sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, kok salam baru 2 rakaat? Maka Nabi berdiri lagi nambahin 2 rakaat. Maka lupa yang seperti ini sengaja diciptakan oleh Allah agar menjadi pelajaran untuk umatnya. Kalau umatnya itu lupa, dia nggak usah mengulang sholat dari awal, cukup melanjutkan. Dan lupanya itu bukan dari setan, bukan. Kalau kita kan lupa rakaat dari setan, ini 3 apa 4 ya, ini 2 apa 3, pernah begitu? Itu lupanya kenapa itu? Setan yang goda, karena kamu terangan-angan dunia gitu loh, hingga tidak memperhatikan kamu sudah berada pada rakaat yang keberapa. Kalau Nabi ketika dia tidak ingat jumlah rakaatnya, Nabi sedang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan keadaan kita. Apa kata Nabi ini? La ansa walakin unsa. Sungguhnya aku itu tidak pernah lupa, tapi aku dibuat lupa oleh Allah. Jadi Nabi itu nggak pernah lupa dari dirinya sendiri, nggak pernah lupa. Ini sifat-sifat bangsa manusia yang harus kita ketahui dari para nabi dan rasul. Kesimpulannya, wal jumlah wa yajuzu ala dhawahirihim ma yajuzu al bashari mimma la yuaddi ila naqsin. Bahwa sifat-sifat yang terjadi pada nabi di dalam lahiriahnya, lahiriah itu berarti apa? Yang kelihatan di luar, sifat-sifat kemanusiaan, maka boleh terjadi atas mereka sifat manusia pada umumnya, tapi yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan. Adapun sifat batinnya, maka itu disucikan dari sifat-sifat tersebut, karena sangat bergantung batinnya para nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batinnya nabi itu nggak pernah terganggu oleh apapun. Punya dunia banyak, nggak pernah terganggu. Nggak punya dunia, nggak pernah terganggu. Artinya nggak pernah menggoncangkan hatinya. Kalau kita kan hatinya apa?
bolak-balik. Kadang dapat seneng sedikit lupa, kaya dikit lupa, miskin apalagi itu duit nggak punya stres, masjid ditinggal. Ini hatinya bolak-balik begitu tuh. Nah, hatinya Nabi nggak pernah terbolak-balik dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulannya, jadi kita harus bedakan antara sifat zahirnya dan sifat batiniyahnya. Kalau sifat zahirnya masih boleh terkena sifat-sifat bangsa kemanusiaan kayak sakit, masih boleh. Nabi lapar, Nabi berdarah, Nabi terluka, masih boleh, tapi tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Tapi kalau sifat batinnya sama sekali nggak terjadi, sifat bangsa manusia yang biasa nggak ada. Kayak apa? Pelit, sombong, takut, hasud. Semua sifat-sifat jelek manusia sama sekali nggak pernah terjadi pada batiniyahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya adalah dalil. Apa dalilnya? Kalau para nabi itu punya sifat manusia, kan kita nggak ngelihat, kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah menyaksikan keberadaannya para nabi. Gimana kita bisa membuktikan kalau para nabi itu punya sifat bangsa manusia? Wa dalilu ala dzalika ay jawazi wuqu'il a'rad ay as-sifatil hadisati al-basyariyah. Apa dalilnya? Musyahadatuha bihim alaihi musallatu wassalam, yaitu buktinya adalah disaksikannya sifat-sifat kemanusiaan itu pada mereka. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan ya orang-orang yang hidup di zamannya Nabi. Di zaman Nabi ada orang yang duduk makan bareng, ya jalan bareng, ke pasar bareng, melihat Nabi yang merasakan lapar, melihat Nabi sakit, melihat Nabi menangis, melihat Nabi tertawa. Ini berarti melihat sifat-sifat bangsa manusia yang ada pada Nabi, gitu loh. Karena kan Nabi ini hidup di tengah-tengah umatnya, hingga umatnya pada masa itu yang disebut sahabat melihat sifat-sifat kemanusiaannya para Nabi. Nah, orang-orang yang melihat sifat-sifat ini jumlahnya nggak 1, 2, tapi ribuan orang. Kemudian ribuan orang itu menyampaikan kepada generasi yang setelahnya, namanya apa itu? Mutawatir. Mutawatir itu berita yang disampaikan oleh orang banyak, gitu loh. Bukan satu orang, bukan. Kalau satu orang menyampaikan berita lagi, satu lagi nyampaikan berita lagi, namanya itu berita ahad. Hadisnya hadis ahad. Kalau 2 orang yang mendengar Nabi kemudian menyampaikan berita, namanya masyhur. Kalau banyak orang namanya mutawatir. Lah, hadis yang paling kuat itu namanya hadis mutawatir. Kenapa? Karena nggak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Tapi kalau yang nyampein cuma 1 orang, mungkin aja dia bohong, mungkin aja dia lupa, mungkin aja dia. Tapi kalau yang nyampein banyak orang, ya nggak mungkin ada kebohongan. Hanya berita tentang
sifat-sifat kemanusiaannya para nabi itu beritanya namanya mutawatir, berita yang disampaikan oleh orang banyak yang langsung melihat, menyaksikan sifat-sifat kenabian, sifat-sifat bangsa manusia pada mereka. Mereka duduk bersama Nabi, perang bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, mereka merasakan lapar bareng, tahu sakitnya Nabi, hingga cerita ini bukan lagi yang mengandung kebohongan. Berarti cerita-cerita itu menunjukkan sifat-sifat Nabi itu betul-betul terjadi dengan dalil yang paling kuat. Jadinya akal memang menerima, dan syariatnya pun membuktikan dengan berita dari para sahabat kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menaikkan derajatnya para nabi dengan adanya sifat manusia itu. Jadi sifat-sifat manusia itu menjadi sebab dinaikkannya derajat mereka. Kan boleh aja Bib, Allah menaikkan derajat nggak pakai sifat-sifat manusia, boleh. Tapi yang terjadi adalah Allah menghendaki para nabi dinaikkan derajat melalui sifat bangsa manusia. Seperti apa contohnya? Sakit. Orang itu yang sakit menjadi alamat apa? Naik derajat. Ini sakitnya siapa? Sakitnya siapa? Nabi. Sakitnya para wali, naik derajat. Kalau sakitnya ente, azab. Sakitnya kita bukan ada, namanya apa? Namanya peringatan dari Allah. Teguran, peringatan. Kayak contoh begini, ente punya anak kamu sering main. Kalau maghrib pulang, sebelum maghrib biasanya pulang, maka kamu nggak pernah nyari dia karena dia tepat waktu. Kalau sudah keluar pulang, nanti sebelum maghrib pulang. Lah kalau sampai maghrib nggak pulang gimana? Cariin. Dicari nggak ketemu, sampai maghrib sampai isya baru ketemu. Ente apain? Jewer pulang. Nah, ini jewer namanya apa ini? Lah ada hambanya Allah begitu, dikasih sehat, dikasih kaya, lupa nggak sholat, nggak mau motong kambing, nggak mau motong sapi, ya. Duitnya ada, nggak mau ke masjid, nggak mau. Maka Allah mengingatkan dia dijadikan sakit, gitu loh. Ketika sakit baru ingat ya Allah. Nah, namanya apa ini? Peringatan, gitu loh. Jadi ada sakit yang rupanya peringatan dari Allah, ada sakit yang menaikkan derajat. Nah, sakit yang menaikkan derajat diantaranya sakitnya para nabi. Fakir, miskin, sama. Ada miskin yang menaikkan derajat, ada miskin yang peringatan. Anak kamu nakal, asal main nggak pulang, besok nggak bapak kasih ongkos.
dimiskinkan sama bapaknya biar apa? Begitu udah dimiskinkan, Pak kasih duit Pak, jangan Pak, ingat gak tuh, minta ampun Pak, maaf Pak saya salah, kasih duitnya Pak. Nah, ada orang begitu kerjaannya maju jaya, lupa sama Allah, Allah ambil hartanya, jatuh melarat, pekerjaannya bangkrut, kerja dipecat, baru ingat Allah, ya Allah. Namanya apa ini? Peringatan. Jadi fakir juga ada fakir yang menaikkan derajat, ada fakir yang peringatan. Kalau fakirnya Nabi itu menaikkan derajatnya Nabi. Terus Allah menjadikan Nabi fakir, kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dunia ini nggak ada artinya. Dunia ini bukanlah tempatnya bersenang-senang. Dunia ini bukan tempatnya pembalasan amal. Jadi jangan pernah kamu menganggap setelah kamu beramal, sholat, puasa, berbuat baik, terus mendapat kesenangan, menganggap kesenangan itu bayaran dari amal kamu. Dunia bukan tempat pembayaran, bukan. Kalau dunia tempat pembayaran, yang pertama dapat bayaran siapa? Para nabi dong, para wali dong. Hidup mereka akan penuh dengan kenikmatan. Nyatanya enggak tuh. Nabi penuh dengan kesusahan. Hidupnya Nabi itu enggak pernah 3 hari berturut-turut kenyang, enggak pernah. Kalau sekarang kenyang, besok lapar, besok lagi kenyang lagi. Enggak pernah sekarang kenyang, besok kenyang, kenyang lagi, enggak pernah. Mesti ada jedanya. Sekarang kenyang, besok lapar. Pernah sampai 3 bulan rumah Nabi itu nggak menyala api di dapurnya. Ente pernah? Alah, kalau ente kok di dapur ente nggak menyala, ya kekakuan dong ente. Cerai aja gitu lah. Ente dapur nggak nyala nggak apa-apa, tapi Gojek depan parkir. Waduh, wanter ini lengkap kalau ente mah. Jadi untuk apa Allah menjadikan begitu? Agar umat bisa melihat bahwa dunia ini nggak ada harganya. Allah tidak memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dikasihi. Buktinya mana? Para nabi, para wali-walinya dijadikan hidupnya sederhana, nggak punya kekayaan yang lebih, nggak punya. Tapi nanti di akhirat mereka diberikan semua kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Di dunia ditahan semua untuk mereka. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Nah, itu orang-orang kafir dikasih justru itu. Kalau dunia ini ada nilainya, orang kafir nggak bakal kebagian. Seperti apa? Nikmat akhirat. Orang kafir sedikit pun nggak kebagian. Kenapa? Karena nikmat akhirat, nikmat yang berharga, nggak pernah diberikan sedikit pun kepada orang kafir. Adapun nikmat dunia nggak ada harganya, maka Allah bagikan. Apa sih rupanya? Kenyang, perhiasan, kekuasaan, pamer, rasa bangga. Allah kasih ke orang kafir. Orang mukmin nggak diberikan semua hal-hal tersebut. Jadi kita harus tahu kenapa sih kok Nabi itu oleh Allah dijadikan punya sifat bangsa manusia. Kenapa kok Allah nggak kirim Nabi dari bangsa malaikat? Kalau Allah kirim Nabi dari bangsa malaikat gimana?
Kalau Nabi mengirim utusannya dari bangsa malaikat, semua manusia beriman. Coba malaikatnya tinggi gede di langit, saya utusan Allah, percaya nggak kira-kira? Percaya semuanya. Ente nentang kampleng Kalau Allah mengutus Nabi dari bangsa malaikat, sedunia iman semua. Makanya Allah mengutus Nabi dari bangsa manusia biar mikir ini utusan Allah apa bukan. Kok sama-sama manusia, gitu loh. Ujian diantaranya untuk kita. Jadi kalau Allah mengutus Nabi bangsanya bangsa malaikat, nggak jadi ujian. Terus diantaranya lainnya lagi apa? Allah mengutus Nabi dari bangsa manusia untuk mengingatkan. Apa? Dunia bukan tempat pembalasan, dunia bukan tempat untuk kemuliaan. Allah dengan sifat manusia, Allah menaikkan derajatnya para nabi, diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan fakir, diuji oleh Allah dengan sifat-sifat yang lain. Ini ujian untuk kita. Ini kalau kita kok menerima semua ujian-ujian itu, jangan sampai membuat kita berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ujian-ujian ini nggak cuma kita yang mengalami. Semua para nabi-nabinya Allah juga mengalami hal-hal tersebut. Dan mereka tetap ada pada jalannya Allah. Mereka tetap mempertahankan agamanya, tetap menyampaikan agamanya. Padahal diberikan oleh Allah banyak kesusahan, tapi nggak berkurang sedikit pun ibadah mereka. Makanya kalau Allah jadikan nabi itu bentuknya kan macam-macam. Ada nabi yang kaya raya, siapa contohnya? Nabi Sulaiman. Ada nabi yang jadi raja, Nabi Dawud. Ada nabi yang zuhud fakir, siapa? Nabi Isa. Kok beda-beda? Untuk mengingatkan kita nanti kalau ada orang yang kaya tapi nggak mau ibadah, Allah bandingkan kekayaannya sama Nabi Sulaiman. Kaya mana ente sama Sulaiman? Tapi Sulaiman masih ibadah, masih hadir ke majelis, masih datang mengingatkan orang, masih patuh sama Allah. Berapa kekayaan kamu? Seberapa sibuknya kamu kok sampai lalai sama perintah Allah? Kalau ada orang yang punya jabatan tinggi, Allah panggil Nabi Dawud. Tinggi mana pangkat kamu sama Nabi Dawud? Sibuk mana ente sama Nabi Dawud? Tapi dia masih taat kepada Allah, masih. Kalau ada orang kok punya istrinya 4 tapi lupa ibadah, Allah panggil Nabi Dawud. Berapa istrinya? 99. Ini berapa? Nabi Dawud istrinya 90, masih ke masjid, masih ibadah, masih taat. Ente istri 1 ribetnya Allah luar biasa. Anak berapa anak? Nabi Dawud anaknya la ilaha illallah. Ente itu jangan diukur. Ini Allah jadikan contoh untuk kita gitu. Kalau ada orang fakir sibuk tiap hari nyari kerja mulu, Allah panggil Nabi Isa. Fakir mana kamu sama Nabi Isa? Nabi Isa rumah nggak punya, baju yang dipakai, tidurnya pakai tangan. Ente masih punya rumah, masih pakai bantal. Fakir mana? Tapi nggak pernah putus ke masjid, nggak pernah putus ibadah. Ente udah fakir tiap hari nyari kerja mulu. Ada orang kalau mau ngaji tanya, ente kok mau ngaji-ngaji? Nanti Bib masih sibuk cari kerja Bib. Oh, begitu udah cari kerja selesai dapet, kok nggak ngaji lagi? Baru mulai masuk Bib.
lagi sibuk kalau lega ngerepip. Begitu udah mulai lega, kok belum ngaji, lagi ngumpul fulus buat kawin, Bib. Ya Allah. Begitu kawin, baru kawin, Bib, ini belum boleh keluar, dipegangin mulu. Lalu kapan mau ngajinya? Begitu udah mau mati, baru ngaji. Udah aki-aki susah jalan, baru inget mau udah nggak kepake yang begitu mah. Ya. Jadi Allah jadikan Nabi dengan keadaan yang masing-masing itu untuk mengingatkan kita. Ini loh contohnya, ini loh gambarannya. Kurang kaya apa Nabi Sulaiman, kurang tinggi apa jabatan Nabi Dawud, kurang fakir apa Nabi Allah Isa. Nabi Ayub kurang sakit apa Nabi Ayub, 17 tahun sakit, nggak pernah putus ibadah, nggak pernah putus taat kepada Allah. Untuk pengingat kita ini gitu loh. Allah bisa aja bikin Nabi dari bawah sama malaikat nggak pernah sakit, nggak pernah susah, tapi Allah nggak mau begitu. Allah mau menunjukkan ini kepada manusia agar dia bisa berkaca, oh ternyata begitu. Nabi-nabi saja mengalami hal-hal itu untuk mengingatkan kita. Jadi ini peringatan untuk kita, gitu loh. Jadi jangan terus, saya kan anaknya kiai harus jadi orang kaya. Kata siapa? Saya kan anaknya Habib, saya kan anaknya Pak Ustadz, saya kan anaknya, nggak ada. Ini peringatan Allah tunjukkan kepada kita agar kita menyadarinya bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Datangnya fakir, datangnya sakit, datangnya punya jabatan, datangnya harta, semuanya itu ujian dari Allah. Bagaimana kita menjawabnya agar semua itu kita bisa pakai untuk jalannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini selesai kita pembahasan tentang perkara jaiz menjadi akhir dari sifat-sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhol. Allahu Akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاهك بالمتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi selesai dengan jaiz ini, selesai kita membahas seluruh akidah. Wa hadhihi tis'u aqaid ta'alluq birrusuli alaihi wassalatu wassalam wa taqaddama ahdu arba'un ta'allaqu bil ilah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita bahas bagi sifat-sifat para nabi jumlahnya ada 9. Sebelumnya yang kita bahas sifat-sifat tentang ketuhanan yang Allah ada 41. Jadi jumlahnya semua ada 50. Wal jumlatu khamsuna aqaidah yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha bi adillati ala ma maro. Maka wajib bagi tiap-tiap orang Islam meyakini 50 akidah ini dengan dalil-dalilnya agar kita sampai pada pokoknya keyakinan, tidak sampai muncul keraguan-raguan dalam hati kita. Beda orang yang ngaji akidah, ngaji tauhid punya dalil sama yang nggak punya dalil, beda. Kenapa? Orang yang nggak punya dalil itu gampang ragu, mudah ragu, mudah bimbang. Kapan mereka itu bimbang? Ketika mereka menemukan berita-berita dari para ilmuwan. Dalam Quran dikatakan apa? Nabi mengatakan bahwa hujan itu diturunkan dari langit. Ilmuwan mengatakan hujan dari awan. Yang betul yang mana? Hah? Gimana? Lihat turunnya dari mana? Dari langit atau dari awan? Ini ingkar kenyataan berarti. Kenyataannya hujan turun dari awan. Quran, Nabi ngomong hujan turun dari langit. Orang yang nggak ngerti dalil bingung, loh kalau begitu Nabi salah dong, katanya dari langit, nggak taunya dari awan. Tanpa kamu pernah ngaji akidah mesti bimbang, loh jadi gimana dong? Ini bahayanya. Jadi yang membuat kita ragu apa? Ketika para peneliti sekarang meneliti banyak hal yang kemudian ada yang berbeda dengan berita agama. Mana yang mau kamu yakini terus? Sementara peneliti ini kadang penelitiannya nyata, benar.
Jadi tanpa kita mengetahui dalil-dalil dalam agama, kamu akan bisa yang tadinya punya kemantapan menjadi punya keraguan. Makanya kita harus punya poin-poin. Poin pertama apa? Poin pertama, yang namanya Nabi itu nggak pernah berbohong. Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, ini harus punya buktinya. Apa buktinya Nabi nggak pernah berbohong? Itu dulu kamu harus punya poin itu. Taruh bagian utama, Nabi nggak pernah berbohong. Nabi siapa? Nabi siapa saja nggak pernah berbohong. Buktinya apa? Kamu harus punya buktinya. Yang kedua, Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi. Yang pertama apa? Nabi nggak pernah bohong. Nabinya siapa? Semua nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa buktinya? Kalau kamu sudah punya dua bukti ini, bahwa Nabi nggak mungkin bohong dan Nabi Muhammad betul-betul Nabi, berarti sekarang ucapannya Nabi Muhammad selalu mesti benar. Loh, kok berlawanan sama para ilmuwan? Nah, ketika ada kalimat yang berlawanan, yang mengindikasikan omongannya Nabi itu salah, maka berarti sekarang harus ditakwil ke arah yang benar. Itu mestinya. Karena nggak mungkin Nabi ngomongnya salah. Tapi ini kelihatannya salah. Kelihatan salah itu mau ditakwilkan ke arah yang benar. Kelihatan salah itu bukan salah, gitu loh. Kayak contoh, Nabi ngomong matahari terbenam, matahari terbit, berarti matahari muncul dan tenggelam. Nyatanya, benar nggak? Yang bergerak matahari apa bumi? Berarti pernah matahari keluar masuk. Jadi gimana dong? Tuh, coba. Ini penelitian ini banyak meragukan orang-orang Muslim. Loh, jadi gimana dong itu Nabi ngomongnya? Kamu harus kembali ke dua poin ini. Nabi nggak pernah bohong dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Apapun yang diucapkan ketika mengindikasikan ke arah maka kita takwilkan omongan Nabi Muhammad. Yang nggak bisa takwil bagaimana? Saya yakin Nabi Muhammad benar. Itu nanti tanya sama ulama, kiai ini bagaimana cara mentakwilnya, bagaimana meluruskannya, gitu. Ini pentingnya orang ngaji akidah dan punya dalil, bukan hanya ikut-ikutan. Kalau orang itu cara beragama ikut-ikutan, mesti goyang imannya, mesti rontok keyakinannya. Orang yang imannya goyang, ragu, dia dihukumi murtad. Dia dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi nggak boleh yang namanya keyakinan itu punya keraguan sedikit pun nggak boleh. Sedikit aja kamu ragu, kamu sudah nggak dihitung sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kamu ngaji dan punya dalil. Apa dalilnya Nabi benar? Apa dalilnya Nabi itu amanah? Apa dalilnya Nabi itu punya sifat manusia? Apa dalilnya Nabi Muhammad betul-betul Nabi? Kita sudah ulang-ulang dalil ini. Ini mengokohkan akidah kita biar nggak gampang diguncang-guncang oleh orang-orang yang nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya Nabi. Mereka percaya adanya penelitian.
Hingga ketika kita sudah punya keyakinan yang kokoh, penelitian apapun nggak akan pernah menggoncangkan akidah kita, karena agama dan ilmu penelitian itu harusnya bersandingan, bukan berlawanan. Bukan. Allah menciptakan ilmu pengetahuan itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan sebaliknya malah. Penelitian membantai Al-Quran, bukan, kamunya aja yang nggak paham. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi inilah selesai kita membahas tentang akidah yang 50 beserta dalil-dalilnya. Gunanya apa pakai dalil? Agar iman kita punya pedoman. Bukan pokoknya saya yakinlah kata bapak saya begitu. Enggak boleh. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi hanya modal katanya Pak Ustadz, katanya orang tua, enggak boleh. Artinya iman kamu dihukumi kamu berdosa karena kamu meninggalkan apa? Berpikir. Tiap manusia yang punya kemampuan berpikir harus berpikir untuk keyakinannya, untuk pedoman hidupnya, agar tidak sampai dia ada pada keraguan. Insyaallah besok kita sambung lagi tentang perkara-perkara yang lain, yang termasuk perkara yang harus kita yakini yang berkaitan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tentang adanya syafaat, adanya tentang berita-berita hari kiamat, adanya hal-hal yang lain yang kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita akan membahas sifat-sifat Nabi yang wajib dan mustahil yang satu yang saya kalau ingin bercamnya di luar tema ini. Agama terbagi 3 bagian yang masalah Islam, iman, ihsan. Apakah ada persamaan atau berbeda dengan syariat, makrifat, hakikat, dan tarekat? Mohon penjelasan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu terbangun dari 3 bangunan. Jadi isinya agama itu 3: iman, Islam, ihsan. Itu isinya agama namanya. Jadi kalau orang kok punya rumah, isinya rumah itu apa? Pondasi, tembok, atap, gitu loh. Rumah mesti begitu isinya. Nggak ada rumah kok pondasi, tembok, nggak pakai atap, bukan rumah. Namanya apa itu? Ada rumah kok pondasi, atap, nggak pakai tembok, namanya apa itu? Jadi kalau rumah itu ya lengkap, ada pondasinya, ada tembok, tiang-tiangnya ada. Nah, agama begitu, ada iman, pondasi, ada Islam itu bangunannya, ihsan itu atap dan pernak-pernik hiasan-hiasannya. Nah, terus hubungannya apa sama syariat, thariqat, dan hakikat? 3 ini adalah cara untuk membangun rumah Islam. Cara bangunnya gimana? Syariatnya gimana? Thariqahnya gimana? Hakikatnya gimana? Untuk bisa bangun Islam. Iman, syariatnya bagaimana? Thariqahnya bagaimana? Hakikatnya bagaimana? Ihsan, syariatnya bagaimana? Thariqahnya bagaimana? Hakikatnya bagaimana? Jadi syariat, thariqah, hakikat itu cara untuk membangun agama.
Yang harus dibangun apa? Iman, Islam, ihsan. Syariat itu apa? Syariat itu aturan. Perintahnya mana? Saya bangun Islam. Oh, perintah di Quran banyak. Perintah Nabi banyak. Thariqah itu apa? Cara. Gimana caranya bangun Islam? Oh, kalau bangun sholat ya pakai gerakan, pakai badan, ada ruku, ada sujud. Cara bangun Islam. Cara bangun iman bagaimana? Berpikir. Jangan dibalik-balik. Oh, cara bangun Islam pakainya eling. Saya kalau mau sholat cukup eling aja, nggak usah pakai gerakan. Oh, nggak boleh. Thariqah kamu salah berarti, gitu loh. Sholat nggak boleh pakai thariqah eling. Ada nggak sekarang begini? Kalau mau sholat cukup eling, berarti caranya salah. Jadi syariat thariqat hakikat ini adalah aturan untuk membangun iman, Islam, ihsan. Nyambung? Ada yang lain? Kalau nggak ngerti caranya, ya nggak akan bisa membangun bangunannya, nggak bisa. Makanya banyak orang salah dalam beragama karena nggak ngerti mana syariatnya, mana thariqahnya, mana hakikatnya. Gitu. Ini ada di kitab-kitab setelah ini, ada itu pelajarannya. Nah, di kitab akidah tsani, di kitab akidah yang kedua ada. Artinya bagaimana cara membangun syariatnya Islam, syariatnya Islam, syariatnya ihsan, thariqahnya Islam, thariqahnya Islam, thariqahnya ihsan, hakikatnya. Apa hakikatnya iman, apa hakikatnya Islam, apa hakikatnya ihsan? Kalau kita mau bahas, nanti butuh waktu satu pembahasan biar kita bisa jelaskan nanti hingga kita tahu, oh, berarti selama ini saya bangun agama salah dong caranya, gitu loh. Oh, ternyata saya udah bener cara bangunnya ketika kita sudah sesuai semua syariat, thariqah dan hakikatnya. Nah, kadang ada yang nambahin syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu tambah-tambahin. Nggak ada ma'rifat, nggak ada itu. Itu penambahannya aja biar dilengkapkan. Ini cuma syariat, thariqah, hakikat. Ma'rifat itu hasilnya dari iman, namanya ma'rifat. Hasilnya dari Islam, terbangunnya agama dalam luarnya. Hasilnya ihsan, bersihnya hati. Udah? Ada yang nanya? Kita tutup. Itu ada, kita tutup, kita terusin yang datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna lalagha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli awba Mastur lana aurati wa amin iraati wa ghafir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al-muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi
midada ta'si suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.